Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Radhiyallahu anhu, ia berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu jenazah. Lalu beliau duduk di atas kepala kuburan, kemudian beliau memandang kepadanya, kemudian beliau bersabda, yudghatul mu'minu bihaza dagtatan turaddu minhu hamailuhu. Artinya dihimpit seorang mukmin dalam ini himpitan yang dikembalikan daripadanya muatan-muatannya. Ujar Nabi, orang yang dalam kubur ini adalah orang yang dihimpit. Nabi kita orang yang diberi Allah kemampuan untuk melihat alam barzakh, alam malakut, alam-alam lainnya itu. Sehingga beliau melihat apa yang ada dalam kubur, lalu beliau bisa mengabarkannya kepada kita. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lil qabri dagtah," bahwa bagi walau salima au naja minha ahadun lanaja Sa'd bin Mu'adz. Artinya, sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. Seandainya seseorang selamat daripadanya, niscaya selamatlah Sa'ad bin Mu'adz. Nah, Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat besar. Sahabat yang mana jenazahnya turun 70.000 malaikat ikut menyembahyangkannya. Begitu Sa'ad bin Mu'adz ini wafat, arsy Allah tuh bergoyang karena gembira menerima kedatangan rohnya. Kan luar biasa nih Sa'ad bin Mu'adz. Tetap beliau pun merasakan himpitan kubur itu. Jadi jar Nabi, andai kata orang yang ada selamat dari himpitan kubur, pasti Sa'ad bin Mu'adz ini selamat. Tapi Sa'ad bin Mu'adz pun dihimpit oleh kubur itu. Yang selamat dari himpitan kubur ini hanya para nabi, dan ada seorang umat Nabi yang selamat, yaitu Fatimah binti Asad, mamanya Sayyidina Ali. Itu selamat dari himpitan kubur karena waktu meninggal dunia, wafat, itu Nabi sendiri yang menggali lubangnya dan Nabi sendiri yang berbaring di dalam kubur itu beberapa waktu sebelum jenazah diturunkan ke dalam kubur itu. Sehingga hanya ada satu umat Nabi yang selamat dari himpitan kubur, yaitu seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Asad, istrinya Abu Thalib radhiyallahu. Dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Zainab anak Nabi. Zainab ni bini Nabi ada, anak Nabi ada. Nang bangaran Zainab ni. Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan ia adalah seorang perempuan yang sering sakit. Maka Rasulullah SAW mengikuti jenazahnya. Maka keadaan beliau tidak menyenangkan kami. Ketika kami sampai di kubur, maka beliau memasukinya dengan pucat wajah beliau. Lalu ketika beliau keluar, maka cemerlanglah wajah beliau. Maka kami bertanya, wahai Rasulullah SAW, kami melihat dari engkau suatu perkara. Waktu engkau masuk kubur, kami lihat engkau pucat. Begitu keluar dari kubur, kami lihat engkau gembira. Maka dari apakah demikian itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, bersabda, "Zakartu dhagdata ibnati wa shiddata azabil qabri, fa ataitu fa ukhbirtu anna Allah qad khaffafa anha wa laqad dhugitat dagtatan sami'a sautaha ma bainal khafiqain." Artinya, ujar Nabi, begitu aku masuk ke dalam kubur tadi, aku pucat kelihatan, aku ingat akan himpitannya, akan himpitan kubur
himpitan anak perempuanku dan kerasnya siksa kubur. Lalu aku mendatanginya, maka aku diberitahu bahwa Allah telah meringankan daripadanya. Dan sungguh ia telah dihimpit dengan himpitan yang didengar suaranya ulih apa yang di antara timur dan barat. Jadi banyak hadis yang mengatakan bahwa setiap orang, setiap manusia beriman kada beriman, taat kada taat, takwa kada takwa, itu dihimpit oleh kubur. Himpitan ini ada dua. Satu, himpitan kubur dalam arti kasih sayang. Yang kedua, himpitan kubur dalam arti kemurkaan. Nah, manusia ini diciptakan Allah berasal dari tanah. Wa minha khalaqnakum. Dari tanahlah dari Tuhan kami ciptakan engkau. Nah, manusia ini asal dari tanah. Nah, sekian tahun manusia ini hilang dari tanah. Begitu mati, manusia kembali ke tanah, kembali ke ummihim, kembali kepada ibunya. Kembali kepada ibunya. Nah, orang yang lawas hilang, begitu kembali kepada ibunya, itu pasti akan dipeluk oleh ibunya. Nah, kan manusia dari tanah, ibunya manusia adalah tanah, asal dari tanah dan kembali ke tanah. Nah, begitu manusia ini kembali masuk ke dalam tanah, tanah pasti akan menghimpit manusia ini, pasti akan merangkul, karena ini anak nang lawas hilang nih. Nah, kalau anak ini hilang dalam keadaan baik, anak ini hilang dalam keadaan taat, maka bumi si ibu ini merangkulnya dengan rangkul kasih sayang. Pisit juga ragapannya, cuma ragapan kasih sayang. Nah, kalau anak ini anak yang durhaka, anak yang jahat, lawas hilang, durhaka kepada ibunya, begitu dia kembali dipeluk dia oleh ibu, cuma pelukan dengan pelukan yang penuh dengan kemurkaan. Nah, jadi setiap orang manusia itu pasti dihimpit oleh kubur, karena tanah itu adalah ibu asal kejadian dari segala manusia. Berkata sebahagian ulama bahwa himpitan kubur itu bagi orang beriman itu termasuk kafarat zunub juga, termasuk penghapus dosa juga. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mereka misalnya dalam dunia ini melakukan dosa-dosa dan kada sempat tobat kepada Allah sehingga dosanya tak bawa mati, dalam kubur dia dihimpit yang sakit oleh kubur. Nah, itu jadi kafarat dosa kepada orang ini, sehingga kita di akhirat mengurangi dosanya. Termasuk dalam hal yang menghapuskan dosa adalah kafarat zunub.